Halo guys, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan cost volume profit analysis di chapter 16. Nah, sebelum membahas lebih jauh ya kita harus tahu dulu apa sih cost volume profit atau kita bisa sebut CSP ya. Sorry. CSP. Cost volume profit ya. Jadi cost volume profit itu adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk melihat bagaimana perubahan jumlah penjualan ya, yang mempengaruhi pendapatan, biaya, dan laba rugi. Ya, jadi ini berfokus pada quantity ya atau jumlah ya. Berat. Oke. Ini akan berfokus kepada jumlah ya, di mana jumlah kuantitas di suatu apa ya em, dalam suatu perusahaan ya ketika mereka menjual atau menjual barang itu gitu kan atau menghasilkan barang, eh, jumlah ini akan sangat mempengaruhi tiga hal. Yang pertama adalah pendapatan atau revenue, yang kedua adalah mempengaruhi cost, yang ketiga adalah mempengaruhi profit and loss. Maksudnya apa? Gampangnya gini, kita kan sering sering kalau kita pengen jual atau kita pengen jual sales, sales itu kan perkalian antara apa? Antara price per unit dikali dengan quantity. Nah, price dikali per unit dikali quantity. Sama juga kalau kita bilang cost, cost juga sama ya. Biaya per unit dikali dengan quantity. Cost per unit ya di sini. Cost per unit dikali dengan quantity. Jadi kedua ini em, ada kesamaan ya. Jadi kesamaan quantity. Gimana kalau kita menghasilkan barang 100 barang, ya kita akan jual 100 barang misalnya. Kalau dalam format laporan laba rugi atau analisis keuangan, atau nanti outputnya adalah profit and loss, pasti kalau kita beli 100 ya akan jual 100 ya. Jadi kalau kita menghasilkan barang 100, kita sales price-nya diharapkan dijual dengan harga 100. Nah, di sini ada yang namanya key atau jumlah kuantitas, yang dimana kuantitas ini sangat mempengaruhi. Kalau dia kuantitasnya naik, otomatis laba ruginya akan naik gitu. Dan cost-nya juga pasti akan naik. Dan sebaliknya. Nah, dengan em, dengan apa namanya analisis CPV ini, kita mempunyai dua tujuan sebenarnya. Yang pertama adalah untuk apa? Untuk menentukan break even point. Ya, jadi kita biar tahu nih kuantitas di kita harus jual berapa biar dapat posisi break even point. Break even point itu di mana ya laba kita itu sama dengan nol. Ya, jadi kita nggak ada laba ya. Dalam dalam gampangnya, bahasa gampangnya, pemasukan kita sama dengan pengeluaran. Jadi labanya kita sama dengan nol. Yang kedua adalah untuk menentukan berapa unit sales gitu kan untuk mencapai target laba tertentu. Ya, jadi kita harus jual berapa kalau mau dapat laba sekian, gitu gampangnya. Oke, kita harus paham dulu ya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan break even point. Break even point sebelum sebelum masuk ke break even point, kita harus tahu dulu struktur laporan laba rugi sederhana ya. Itu yang dimulai dari pertama adalah pasti sales di sini. Nah,
kita pakai pendekatan variable cost. Ingat ya, cost itu ada dua kemarin itu. Cost itu ada dua, ada yang sifatnya variable, ada sifatnya fix. Nah, variable ini kan dia mengikuti kuantitas. Jadi kalau kuantitasnya naik, costnya akan naik. Kalau fix ini dia sifatnya tetap. Berapapun kuantitas yang mau dijual, misalkan kita mau jual 100 atau 1000 atau 10.000, kita tetap akan bayar listrik sama kok. Kita akan sewa harga sewanya itu tetap sama, tidak akan mempengaruhi jumlah yang kita bayar. Nah, itu yang namanya fixed cost. Nah, di sini sales dikurang variable cost ini untuk apa sih tujuannya? Ini nanti kita pakai untuk biar ini kan basicnya apa? Basicnya adalah quantity, ya. Nah, biar tahu nih nanti quantity yang akan kita setting, biar kita posisi kita harus jual berapa sih biar kita break even point. Nah, makanya di sini penting untuk tahu formatnya. Kemudian sales dikurang variable cost ini kita bisa sebut sebagai apa? Sebagai kontribusi kontribusi margin, ya. Sales dikurang variable cost ini bisa disebut dengan contributing margin. Nanti contributing margin dikurang fixed cost baru yang namanya operating income. Ya, jadi ini harus kita pahami dulu. Oke. Nah, ada sales, ada variable cost, ketemu contributing margin dikurang fixed cost, ketemu operating income. Sekarang kita tahu ya tadi sales dan variable cost ini basicnya adalah kuantitas. Sehingga kalau misalkan kita ambil contoh, misalkan kita pengen ngejual harganya $10, ya ini jual $10 dengan kuantitas 100. Terus cost kita, biaya kita itu adalah $5. Ini kuantitas, ini price, ya gitu lah. Nah, ini kan tadi kita sepakat bahwa ketika kita pengen ngejual 100, seperti cost yang kita keluarkan 100, ini namanya matching cost, ya. Kalaupun ada lebih itu pasti masuk ke inventory. Hmm, oke. Nah, ini sales, ya sales ini kita ya samalah dengan jual gitu kan. Variable cost ini sama dengan cost. Oke. Dan kita asumsikan fixed cost-nya ini adalah $200. Fixed cost itu kan nggak ngaruh. Jadi mau berapapun kuantitasnya dia sama dengan segitu aja. Nah, sehingga kalau kita jual ini berarti sales kita ini ada 1000, cost kita ada 500. Ingat ya, sales dikurang variable cost sama dengan apa? Kontribusi margin. Mungkin dihapus saja di sini. Ya. Ini sama dengan kontribusi margin, di mana kontribusi marginnya adalah 500. Terus, tadi ada fixed cost itu yang nilainya adalah 200. Sehingga laba kita operating, sorry, hmm, operating income ini ada, ini kita kurang, sisa laba kita ya bahasa gampangnya adalah 300. Oke, nah ingat ya kita ada P dan Q yang Vicos ini dia tetap nggak berapapun kuantitasnya dia akan tetap.
Nah, sekarang kita mau menentukan break even point. Ya. Break even point itu di mana operating income itu akan sama dengan nol. Kalau kita tulis di ini angka-angka ini, ya, berarti kan sebenarnya sales dikurang variable cost dikurang fixed cost sama dengan operating income, ya. Ini kalau kita tulis sales dikurang fixed cost dikurang lagi dengan sorry sales dikurang variable cost dikurang fixed cost sama dengan operating income kan, ya. Kalau kita 1.000 kurang 500 dikurang 200 itu sama dengan 300. Oke. Nah, sales ini tadi em, kita bisa breakdown lagi, ya. Kita turunkan rumusnya. Sales itu adalah P di P1 atau apa ya? eh, Gini aja, price per sales dikali dengan key, itu kan. Sales itu kan P dikali key gitu kan. Om, Bentar, gampangnya gimana ya? Kita ambil notasi yang P gitu. P em, jadi sales ini kita breakdown lagi. Ini P dikali Q dikurang PC. PC itu P dikali Q juga. Mungkin kita kasih beda ya karena price ya, jual dengan price variable cost ini dia beda nominalnya. Yang sama itu kuantitas, Q-nya akan tetap sama aja, kita habis Q aja gitu. Nah, Q, KTY aja. Nah, ini akan tetap sama nilainya. Yang beda tuh P-nya. P-nya kan kalau kita jual 10, biaya kita 5 ya. Pasti nggak mungkin kita mau ngejual di bawah cost gitu ya. Nah, sehingga ini kita bikin apa ya? PS itu em, nah gitu aja ya. PS sama PC ya. PS itu price yang 10 ini, PS itu yang 5 ini contohnya. Dikurang fixed cost sama dengan operating income. Nah, kita tuh pengen tahu, ini kan kita ngeset kuantitasnya 100. Gimana? Kita pengen tahu berapa sih labanya. Gimana kalau yang bawah ini nol, kuantitas kita harus berapa? Nah, berarti kalau kita lanjut lagi ke ini, yang pertama, ini yang kedua, gitu kan. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalau kita bikin bersama matematika sama dengan em, Q gitu ya. QTY PS dikurang PC gitu. Sama ya ini kalau kita bikin persamaan dikurang cost sama dengan operating income. Oke. Selanjutnya yang keempat, ya kita menurunkan konsepnya dulu. Anggaplah kita kita kan yang pengen dicari kuantitasnya ya tadi ya. Kita sepakat bahwa kita pengen tahu berapa key-nya, ini kan di sini 100. Kita pengen tahu key-nya harus berapa sih kalau operating income-nya harus sama dengan nol. Berarti key-nya yang nanti ditanyakan. PS-nya kita coba pakai angka yang ini 10 sama 5 ya. PS-nya key-nya kita tetap tulis. PS-nya PS-nya kita pakai 10 sama 5. Fixed cost-nya ini kita ambil 200 sesuai soal. Operating income-nya kita setting berapa? Nol. Oke. Nah, berarti ini Ki TY sama dengan 5 dikurang 200 sama dengan nol. Ini biar 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 200-nya hilang ya kita ini oke.
bukan pindah ruas ya, kita sama dengan nol. Nanti ini kiri dan kanan kita akan tambah 200. Sehingga nanti QTY yang $5 ini kan pasti nanti min 200 tambah 200 ini jadi nol. Nol tambah 200 jadi 200 ya. Mungkin agak susah untuk bilang sekarang pindah ruas. Jadi kita kiri dan kanan kita akan menolkan. Nah, sehingga kalau kita bikin rumus QTY sama dengan 200 dibagi 5 sama dengan Q-nya adalah 40. Jadi kuantitas yang harus di kalau kita pengen pengen yang kita nol, kita harus punya kuantitas 100 kuantitas 40. Nah, ini kalau kita bikin apa ya? Bikin rumus ya. eh, rumus rumus satu itu berarti 200 itu apa? Fixed cost 5 itu apa? 5 itu hasil dari sales dikurang variable cost. Sales per unit ya sebenarnya. Unit, variable cost per unit. Nah, ini rumus jadinya. Oke. Ya, kalau kita masukin fixed cost 200 ini cara cepatnya. Tadi sales per unitnya 10, variable cost per unitnya 5. Ketemulah 40 unit. Ini kan dolar, dolar coret ya. Oke. Nah, inilah yang tadi konsep kenapa dapat variable cost ya. Ini memang agak sedikit rumit kita menurunkan, tapi biar tahu alurnya. Nah, yang kedua, rumus kedua ya, kita pengen target laba. Balik lagi kita ke rumus tadi. Nah, kita bisa pakai rumus ini nih tadi. Em, untuk menentukan target laba ya. Target labanya itu misalkan kita pengen target laba, pengen target laba artinya operating income kita targetkan pengennya 400 nih. Kita tinggal masukin aja ke angka ini. QTY gitu ya. I quantity per, price sales dengan price cost dikurang fixed cost sama dengan operating income. Berarti ini QTY 10 minus 5 dikurang 200, targetnya 400. Nah, ini kita turunkan berarti em, sisi kanan sama sisi kiri kita tambah 200 berarti QTY sama dengan hmm, kita tulis saja 10 minus 5 kurang 200. Sorry, karena 200-nya sudah hilang. Ini harus kita kiri kanan kita tambah tambah 200. Jadinya ini nol, ini jadinya 400 tambah 200. Oke, sehingga nanti ketemu persegi TY ini 10 minus 5 sama dengan 600. Berarti I TY sama dengan 600 dibagi dengan 5. Tuh kan? Berarti sama dengan 120.
ya. Jadi kalau kita pengen tahu, em, pengen tahu, kalau kita pengen laba 400 berapa sih kuantitas yang harus kita jual? Oke, kuantitasnya ketemu 120. Sehingga ini yang kedua tadi. Kalau yang nomor satu itu untuk menentukan BEP, nomor dua ini kita untuk menentukan yang namanya target laba. Oke, target labanya ini berarti rumusnya kalau kita lihat mirip ya, mirip dengan BEP. Cuman bedanya di sini ada 400-nya. Ya, berarti ini kan operating income-nya nggak nol ya. Ini fixed cost ya. Dan ini adalah price sales dikurang variable cost. Price sales dikurang variable cost. Price cost price sebenarnya. Ya, berarti kita bisa tulis di sini rumusnya key sama dengan ini tuh kan sebenarnya key ya. Ini juga key BEP. Nah, key BEP sama dengan fixed cost. Jadi sama sebenarnya. Cuman kalau di atas itu sebenarnya ada operating income, tapi nggak kita masukin karena operating income-nya sama dengan nol. Nah, dia sama dengan ditambah operating income dibagi dengan sales per unit dikurang bentar, dikurang cost per unit. Oke, nah ini rumus untuk target laba sebenarnya. Maksudnya key-nya harus berapa? Bukan key BEP ya ini. Ini key target laba. Oke, nah ini kan pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan kuantitas ya sebenarnya. Atau pendekatan laba operasi ya. Jadi kita pakai metode pendekatan laba operasi. Di mana sebenarnya kita kalau laba operasi itu butuh yang tadi butuh price per unitnya. Nah ini kita jual berapa sih per unit, sama kita beli berapa sih per unit. Nah beli itu maksudnya cost kita. Hmm, nah, oke, kita masuk ke, nah ini contoh soal sebenarnya sama ya, di mana nanti em, nah kalau kita pakai, oh ini contribution ratio ya. Contoh soal itu yang mana ya? Mm, 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 mm. Oke, kayaknya nggak ada di sini deh. Oh ini nih. Nah ini yang tidak, yang tadi kita kerjain. Nah ini contoh soalnya sama sih. Ini langsung. Jadi kalau ada fixed cost, terus price, unit unit variable cost. Price itu ini. Jadi kita ngejualnya berapa sih gitu? Ngejual.
ngejualnya kan 400, terus kita ngeproduksinya ini 240 gitu. Ini. Oke, kemudian kita bisa pakai pendekatan contribution margin. Hmm, apalagi ya, sebentar kita lihat. Oh ya, kelebihan pendekatan dengan target income ini kan pakai target income ya, sorry, pakai laba operasi. Ya, basicnya dia pakai laba operasi. Nanti kita akan pakai pendekatan contribution margin. Nah, kalau yang laba operasi ini dia sebenarnya sangat bisa fleksibel ya, dan bisa digunakan untuk semua jenis masalah CPP. Gitu. Nah, kita coba pakai pendekatan kontribusi margin ya. Tadi kan kontribusi margin itu kontribusi margin itu adalah sales dikurang variable cost. Nah, ini kan sales ini kan P dikali Q, variable cost juga P dikali Q, sama kan sebenarnya. Nah, tapi kalau kontribusi margin per unit, berarti ini hanya P-nya saja sebenarnya. P sales dikurang dengan P cost, P variable cost. Oke. Nah, contributing margin ini kita coba. Hmm, jadi em, jadi biasanya pendekatan kontribusi margin ini dia digunakan untuk kalau misalkan kita agak apa ya, mungkin pengen cepat atau pengen em, datanya key-nya ini belum belum komprehensif ya. Ya, jadi kita pengen nanti pengen tahu ya sebenarnya nilai BEP kita itu bukan BEP key lagi, tapi kita pakai break even point sales. Sales yang sudah total ya. Total itu P dikali Q. Ya, jadi kalau misalkan informasi kadang ada di beberapa soal key-nya nggak diketahui gitu ya. Tapi kita diketahui em, nilai sales dan variable cost-nya, di mana sales ini sudah mengandung P dan kali Q, dan cost-nya juga sudah mengandung P kali Q. Nah, sehingga nanti break even sales-nya ini kita nggak lagi menentukan break-even key-nya lagi, karena key-nya kita nggak diketahui misalkan di soal. Jadi, nah ini alternatif ya, break-even point-nya kita langsung diminta kita harus jual berapa dolar sih totalnya ya, 1 juta dolar kah, 3 juta dolar kah, agar em, laba kita break even gitu. Nah, ini kalau kita turunkan, hmm, oke, kita tadi lihat ini sales kita kan, ya. Katakanlah, sorry, hmm, oke. Nah, ini sales kita. Jadi sepanjang ini misalkan 10 sales kita. Cost kita,
cost kita adalah 6. Berarti kan laba atau kita bilangnya kontribusi margin kita adalah 4. Nah, ya jadi misalnya kita bikin salesnya itu em, gampangnya pakai 1 juta lah gitu. Variable costnya ini adalah 500.000. Kontribusi marginnya berarti kan 500.000 karena kontribusi margin itu adalah variable cost dikurang hmm, sales dikurang variable cost. Oke, setelah dapat kontribusi margin 500.000, nah 500.000. Nah, ini yang dinamakan kontribusi margin. Oke. Hmm, ini kalau kita ini harus mulai dari mana ya? Start dulu ya. Oke, kita mulai dari pendekatan operating income. Ya, jadi kita pengen menggunakan contribution margin, tapi basic hitungannya tetap kita mengikuti format tadi. Nah, format ini sales dikurang variable cost dikurang fixed cost sama dengan sales dikurang variable cost dikurang fixed cost. Nah, ini kan. Oke. Nah, variable cost ini kita bisa ubah ke variable cost rasio. Variable cost ratio itu em, kita punya penjualan 1.000 ya. Kalau kita beri gambar ini penjualan kita nih 1.000 totalnya 1 juta, misalkan 1 juta. Dari 1 juta ini variable costnya adalah 500.000. Em, Nih variable costnya, ini variable costnya ini 500.000. Berarti kan sama dengan berapa persen ini? Sama dengan 50% kan? 50% itu dari mana sih? Dari 500.000 per 1 juta. Karena 50%-nya lagi itu adalah CM. Ya, kalau kita jabarkan 1 juta gitu ya, di mana variable cost-nya itu 50%, kontribusi masihnya 50%. Nah, itu gampangnya. Sehingga nanti variable cost-nya ini bisa kita tulis operating income sama dengan sales dikurang variable cost ratio itu apa tadi? Hmm, Bentar. Ini diketik nggak ya? Ini diketik deh. Oke, sebentar.
Hmm, 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 hmm. Oke, ini aja kayak. Jadi kan operating income itu sama dengan em, sales dikurang variable cost gitu kan, dikurang dengan fixed cost. Ini kan basic awalnya. Nah, selanjutnya em, variable cost ini, variable cost ini bisa kita jadikan rasio gitu ya. Sebenarnya agak cara gampangnya gimana ya? Ntar kita cari. Sorry, mungkin kita pakai pendekatan yang sedikit berbeda. Kita tahu rumus rumus untuk BEP, basic ya BEP itu kan adalah tadi hmm, fixed cost dibagi dengan sales dikurang variable cost. Oke. Nah, sales dikurang variable cost itu kan sama dengan kontribusi margin tadi ya. Sehingga kalau kita turunkan lagi, berarti BEP sama dengan ini BEP, ini yang basic ya, yang awal ya. Ini unit. Ya, jadi kalau pengen eh, BEP unit, key unit, ya, jadi dari rumus ini kita kembangkan fixed cost dibagi dengan kontribusi margin. Oke. Nah, kita tahu BIP salesnya ini adalah BEP key unit. Ya, jadi kita pengen tahu kita harus jual berapa dolar. Dolar tuh bukan dalam persatuan tapi dalam lengkap. Saat 3 juta dolar, 100 juta dolar. Nah, kalau kita sudah ketemu persamaan satu, baru kita bisa bikin persamaan dua. BP sales itu sales itu kan quantity dikali price ya, gampangnya. Key-nya kita udah ada di sini, kita kali dengan price per unit. Oke, baru kita bisa menentukan persamaan ketiga. Bukan persamaan ketiga sih, kita jabarkan lagi ya, ini kayak bolak-balik. BEP key per unit itu sama dengan apa tadi? Peak cost dibagi CM dikali dengan price per unit. Ini per unit aja. Oke. Nah, kalau udah ketemu BEP sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin dikali P gitu kan. Nah, ini bisa kita um, mm, 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 mm.
Ini bisa kita turunkan lagi rumusnya. BEP sales sama dengan fixed cost. Fixed fixed cost dikali price per unit dibagi dengan CM itu kita turunkan apa? Sales. Oke, oke, sorry, ada salah konsep. Oke, sampai sini kita udah ketemu persamaan ini. Nah, ini gimana cara makainya nanti? Ya, karena kan ini masih ada price per unit. Price per unit ini kayak P per CM kan sebenarnya. Kalau kita bisa bilang, kita bisa bikin kayak gini, FC dikali P per CM. P per CM ini kita harus tahu rumus kontribusi margin rasio. Kontribusi margin rasio itu adalah kontribusi margin dibagi dengan sales price atau dibagi dengan sales. Oh, sorry. Dengan sales per unit atau price sales per unit. Nah, jadi CM rasio rumusnya itu CM dibagi price sales per unit. Kalau mau kalau mau kita balik, mau kita jadi ini kan jadinya harusnya price per CM, sementara yang ini CM per price sales per unit, maka kita akan turunkan ke satu per. Nah, satu per nanti pasti P per CM. Ini kan kalau kita rubah bentuknya kayak gini, berarti fixed cost dikali dengan satu dibagi P per CM itu ya. Atau sorry, em, CM. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, P per CM ini tadi sama dengan apa sih? Sorry, satu per satu per ini kan sama dengan tadi apa? Kontribusi margin rasio, CM rasio. Berarti nanti BEP-nya adalah sales fixed cost dibagi dengan ini salah. Satu per CM ini satu per
CM rasio. Ya memang agak ribet ya. Nanti mungkin kalau udah masuk ke soal lebih gampang. Fixed cost CM rasio. Berarti nanti ketemu intinya fixed cost dibagi contribution margin ratio. Ini aja untuk menunjukkan nilai salesnya. Nilai em, jadi kalau tadi kan break even point terhadap kuantitas ya. Yang awal pertama kali kita pengen menunjukin kalau break even point itu tuh bisa loh langsung dalam total. Kita nggak perlu tahu berapa kuantitasnya gitu. Nah, rumusnya gini, fixed cost dibagi contribution margin ratio. Oke, terus nanti akan ada kemungkinan kalau kita punya dua produk, ya, misalkan kita punya produk A dan produk B, di mana produk A, oke, kita punya dua produk, produk A dan produk B. Produk ini dia nanti punya sales, punya variable cost, dan punya fixed cost-nya masing-masing. Nah, cara analisisnya nanti adalah ketika kita sudah ketemu apa namanya, ada nggak ya di sini contohnya? Kita lihat ya. Nah, ketika ada dua produk ini, ketika kita sudah tahu kontribusi marginnya, ya, ini kan CM, CM. Nanti CM-nya ini harus kita kali dengan sales mix ya. Sales mix ini dia kayak apa ya? Perbandingan antara produk A dan produk B. Misalkan produk A itu menghasilkan 10.000 unit, produk B menghasilkan 2.500 unit. Ini kan kayak 4 banding 1 ya. Jadi 4 produk A itu ya setara dengan satu produk setara sih. Intinya perbandingan sih, perbandingan 4 banding 1 gitu. Antara produk produk A dan produk B gitu. Ini A, ini B. Nanti 4 kali ini nanti akan kita kalikan dengan eh, rasionya 4, sorry bukan dolar, 4 ini kita kalikan 1. Temu nanti ini unit contribution marginnya. Jadi nggak 160 nih contribution marginnya karena 160 ini kita harus lihat ini kan baru price-nya yang belum ada unit-unitnya. Maka nggak Apple kita ngebandingin 160 sama 300. Di regular itu ternyata dia banyak kuantitasnya. Sementara di deluxe itu dia nggak banyak kuantitasnya. Sehingga kontribusi margin ini nggak fair. Kita harus adjust dulu dengan sales mix. Ya, jadi wajarlah 160 dia makin 4 kali lipat bahan gitu. Sehingga nanti kontribusi marginnya labanya mungkin akan lebih besar 640. Nah, sedangkan yang deluxe ini dia makainya atau dia cuma produksi bahan satu unit gitu. Wajar dia cuman kebagian $300 aja karena dia nggak banyak. Kalau yang reguler dia 4 unit, 4 kuantitas kali produksi gitu. Ya, sini salah satu contoh pengembangan dari cost per profit. Nanti juga ada margin of safety. Margin of safety itu sama dengan penjualan aktual. Em, Kalau kita lihat ini nggak di sini margin of safety. Ya kalau disuruh menentukan margin of safety sih
Hmm, ini ya. Oke, margin of safety itu adalah um, menunjukkan berapa banyak penjualan saat ini yang melebihi titik impas. Jadi nanti penjualan aktual, nanti penjualan aktual dikurang penjualan titik impas. Jadi ini margin of safety. Jadi pengen tahu nih, misalkan penjualan real kita adalah karena ini penjualan misalkan ada 500.000 dolar. Di mana sebenarnya titik impas itu kondisi di mana kita nggak untung nggak rugi. Itu misalkan adalah 200. Berarti kesimpulannya apa? Berarti ini aman ya penjualan kita. Berarti kita jauh dari kata break even point, itu maksudnya. Karena kalau break even point itu kita nggak ada laba, nggak nanti ada teori lanjutan lagi kalau kenapa kita nggak boleh nggak ada laba gitu. Nanti ada bahasan ke apa analisis keputusan pendanaan dan sebagainya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video atau chapter berikutnya. Untuk detailnya kita akan masuk nanti ke latihan soal. Uh, oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.